Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Shadaqallahul azim. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini, sampai saat ini Allah senantiasa masih memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Rahmat karunia nikmat yang terbesar dalam hati kita. Di hati sanubari kita ini, nikmat iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah pentingnya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Mungkin masih banyak saudara-saudari kita yang pada subuh yang mulia ini Allah berikan dia kesempatan, tetapi Allah tidak berikan dia kesehatan. Artinya dalam keadaan sakit, dalam keadaan domom, mancit, loro. Artinya marilah kita berdoa bersama saudara-saudari kita yang sakit, terbaring sakit. Kita doakan bersama, semoga Allah angkat penyakitnya, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah meridhoi kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kala, amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga Allah memuliakannya Imam Masjid Al-Ghufran, pengurus Masjid Al-Ghufran Ujung Batu beserta jajarannya, yang kami muliakan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama cilik pandai, ustadz-ustadz kami. Mungkin di sini seperjuangan kami Ustadz Akhlaqil Qisman Ramli dan juga Ustadz Hadi Riyad Rudianto. Ya, sama-sama berjuang dakwah Islam di Kabupaten Rokan Hulu ini. Dan khususnya kepada kaum ibu, pemuda-pemudi, generasi muda Islam, kita tegakkan tauhid, akidah kita pertahankan sampai ajal kita dijemput Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak meninggalkan harta benda, pangkat, jabatan, kuasa, kerajaan, tetapi yang ditinggalkan Rasulullah hanya pedoman hidup kita, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita patut banyak berselawat kepadanya untuk semangat subuh Sabtu yang mulia ini. Kita bisa sama-sama berselawat. Bisa Pak, Bu? Insyaallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Semoga banyak berselawat kepada beliau, kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil masakal. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh Sabtu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, kajian subuh Sabtu ini, kita ambil judul, kita mencontoh karakter lebah di dalam Al-Quran. Kita buka surat dalam Al-Quran, dari surah yang pertama sampai surah 114. Tak ada nama kita, tak ada nama kita jemaah Masjid Al-Ghufran ini. Adapun mungkin nama-nama nabi. Kenapa ada nama hewan? Kenapa ada nama binatang di dalam surah Al-Quran? Ada surah Al-Baqarah, sapi betina. Ada surah An-Naml, surah semut. Ada surah Al-Fil, surah gajah. Ada surat An-Nahl, An-Nahli. Ada surat lebah, lobah. Bahasa ujung batunya lobah, sama kan? Lebah di pasir, lebah. Indonesianya lebah. Kenapa lebah? Biasanya hewan kita ajarkan, tetapi sekarang Allah menyuruh kita belajar dari hewan. Kenapa hewan ini? Kita manusia, sebagian kita, banyak kita merasa lebih baik. Dia setiap tahun naik haji, umroh, sudah merasa lebih baik di sisi manusia. Dia sering bersedekah, berinfak, berwakaf, banyak hartanya bersedekah, infak, sedekah. Sudah merasa lebih suci, sudah merasa lebih baik di hadapan Allah dan manusia. Dia sering puasa sunat, sering puasa-puasa yang telah diperintahkan Allah di bulan Ramadan, khusus puasanya di bulan Ramadan. Banyak tahajudnya. Dia merasa lebih baik, lebih suci di muka bumi Allah ini. Dia pakai sorban, pakai gamis, sering berceramah, menasihati orang, memberi tausiah. Sudah merasa lebih baik di muka bumi Allah ini, merasa lebih suci di muka bumi ini. Apakah itu yang dipandang baik Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu dipandang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita yang hari ini dipandang baik oleh manusia, itu artinya Allah masih menutup aib kita, dosa kita, kesalahan kita. Kalaulah Allah beberkan detik ini aib kita, dosa kita, maka kita takkan duduk di Masjid Al-Ghufran ini. Begitulah kemuliaan Allah. Allah ajarkan kepada kita, kalau tak mau Allah buka aib kita di padang mahsyar nanti, maka tutuplah aib saudara seiman kita.
Begitulah ajaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebah, kita kenal binatang lebah. Ini kita ambil, kita bahas hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna masalil mu'minin laka masalil nahli. Seumpama orang mukmin bagaikan lebah. Apa sifat lebah? Ada beberapa sifat lebah yang mungkin dapat kita contoh, yang disuruh Allah mencontoh lebah kita ini. Yang pertama sifatnya akalat toyiban. Apa itu akalat toyiban? Lebah makanannya yang baik-baik. Lebah itu makannya yang elok-elok, Pak Bu. Ino punah lebah makan salah pilih makanan lo. Saya tak pernah dengar lebah mencari ke pasar ujung batu itu mencari bakwan, mencari jengkol joriang, tahu tempe. Tak ada. Tak pernah dalam berita lebah makan donat, makan joriang. Tak ada. Apa makanan lebah? Lebah makanannya bagus, yakni saripati bunga. Saripati bunga, madu bunga. Apa yang diajarkan Allah dalam hadis Rasulullah tersebut? Yang dimakan yang baik-baik. Begitulah hendaknya orang Islam, begitulah hendaknya orang mukmin. Makanannya pun harus halalan thayyiban. Makanan halal lagi baik, sebagaimana lebah makanannya yang bagus-bagus. Kalaulah makanan kita yang haram, tentunya sia-sia hidup kita. Makanan haram, pakaian haram, harta yang haram kita pakai, kita makan, maka rugi Bapak Ibu. Seumur hidup doa kita, sepanjang apapun doa kita, takkan diijabah, takkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia makanan haram. Lebah mencontohkan, hewan mencontohkan, kita ini manusia. Kalau kita lebih kuat taat kepada Allah, kita akan lebih mulia daripada malaikat. Contohnya Nabi Adam, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Begitulah kemuliaan manusia. Kalau dia lebih tinggi ibadahnya, taatnya kepada Allah, maka lebih mulia daripada malaikat kita manusia ini. Tetapi kalau kita hina, maka kita akan lebih hina daripada hewan yang paling hina di muka bumi Allah ini. Pernah kita dengar segarang-garang harimau? Pernah harimau makan anaknya? Tak pernah kita dengar singa yang garang, harimau yang garang. Segarang apapun singa dan harimau, tak pernah makan anaknya. Kita manusia lebih ganas daripada singa dan harimau. Kita bilang orang jahiliyah saat zaman Quraisy itu lebih jahil, membunuh anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Sudah lahir nampak anaknya perempuan hidup, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kita bilang itu adalah sangat ganas. Di akhir zaman ini masih umur kandungan ibunya 2 bulan dibunuh. Mana lebih ganas? Ganas lagi
di akhir zaman ini. Baru 1 bulan, 2 bulan di kandungan, digugurkan, diaborsi, membunuh sebelum nampak jenis kelaminnya dibunuh. Zaman Rasulullah sudah nampak jenis kelaminnya perempuan baru dibunuh. Sekarang belum nampak jenis kelaminnya sudah dibunuh. Maka itulah lebih hina manusia, sehina-hina dari binatang yang ada di muka bumi Allah ini, kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat lebah yang pertama, makanannya yang bagus-bagus, yang baik-baik. Begitulah hendaknya kita orang mukmin, makanan kita yang cari, yang kita makan adalah halalan thayyibah. Yang kedua adalah wawadu'an thayyibah, yang dikeluarkan lebah itu pun yang baik-baik. Bahasa kami di Oka, di Pasir, ciri lobah, tai lobah, kotoran lebah yang dikeluarkan lebah. Kita kalau keluar di toilet beda kotorannya. Lebah yang dikeluarkannya, yang dimakan baik madu, yang dikeluarkan lebah pun madu yang bagus, bermanfaat bagi manusia, menjadi obat bagi manusia. Madu lebah itu yang kita cari sampai sekarang ini, menjadi favorit kita, obat, segala obat, madu lebah. Artinya apa? Allah mengajarkan kita manusia, seorang mukmin ini, yang kita keluarkan itu perkataan kita, qaulan karima. Kita berkata-kata baik, berkata bagus, tak berkata kotor dan jorok. Perkataan kita bermanfaat bagi orang lain. Itu yang diajarkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa kita harus berkata baik. Kenapa? Karena lebah mengajarkan, yang dimakan lebah yang baik, yang dikeluarkan lebah pun bagus, bermanfaat. Begitu juga kita berikan yang terbaik, apakah itu infak, sedekah, wakaf. Apalagi masjid kita dalam pembangunan ini, tentu kita yang beri yang terbaik sebagai amal jariah kita. Jangan tunjukkan kekayaan ibu-ibu, bapak-bapak dengan rumah yang besar, kebun yang besar, yang luas. Artinya jangan tunjukkan kekayaan bapak-bapak, ibu-ibu dengan rumah yang besar, istri yang besar, suami yang besar, kebun yang luas. Tetapi kalau merasa kaya di muka bumi ini, tunjukkanlah dengan membantu agama Allah. Itu yang dimau Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam ini tentunya sekarang sudah terpecah belah karena persepsi, visi misi kita sudah banyak yang mengacau balaukannya. Tetapi kita istiqomah untuk mempertahankan ukhuwah kita. Inilah berjamaah ini. Kita jalin ukhuwah Islamiyah dengan berjamaah, tentu kuat ukhuwah Islamiyah. Kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khairan ummah ukhrijat linnas. Kita adalah umat terbaik di akhir zaman ini. Kenapa kita umat yang terbaik di akhir zaman ini? Kita saat ini yakin masih Nabi kita Nabi Muhammad. Padahal kita tak pernah lihat muka Nabi kita, tak pernah dengar Nabi kita baca Al-Quran, baca hadis. Tetapi kita yakin seyakin-yakinnya itu adalah utusan Allah, Rasulullah SAW. Tetapi masyarakat saat Nabi hidup tak yakin dia Nabi itu adalah utusan Allah. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, tak yakin dia Nabi Muhammad itu utusan Allah. Padahal hidup bergandengan dengan Rasulullah.
tahu dia di mana rumah Nabi, tahu dia jenggot Nabi, muka Nabi, pernah dia dengar Nabi baca kitab, tapi tak mengakui itu Nabi utusan Allah. Kita yang terbaik di akhir zaman ini, sampai umur kita dicabut Allah, kita masih yakin Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kembali ke sifat lebah. Yang pertama, makanan lebah bagus, yang dikeluarkan lebah pun bagus. Yang ketiga, yaitu adalah wawa qo'as fala taksir falam tafsidu. Yang ketiga sifat lebah, dimanapun lebah tu hinggap lebah dimanapun, di ranting manapun, tak ada yang patah, tak ada yang rusak. Begitulah hendaknya umat Islam ini, dimanapun inyo tinggal, dimanapun dia tinggal hidup, tak menjadi biang kerok sampah masyarakat, tak menjadi perusak provokator di negeri manapun dia tinggal. Begitulah hebatnya lebah, sehingga Allah cantumkan ayatnya surat An-Nahl dalam Al-Quran yang mulia sebagai iktibar, sebagai pelajaran bagi kita umat Islam ini. Kita contoh dari karakter lebah yang tiga tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini memang banyak orang takut kepada Allah, tetapi takut masuk masjid. Kita takut kepada Allah, tapi banyak takut dengar pengajian. Takut dia kepada Allah, tapi takut dia mendengar orang baca kitab Al-Quran. Itu adalah takut yang salah artikan. Kita punya prinsip, orang Islam punya prinsip. Kalau ibadah, kalau jemaah datang ke Masjid Al-Ghufran ini, prinsip kita adalah beribadah berjamaah, datang ke masjid. Kalau bisa sampai mati, Pak Bu, sampai mati kita datang ke masjid Allah ini. Jangan dibalikkan, jangan tunggu sakit dulu, jangan tunggu mati dulu baru datang ke masjid Allah ini. Sebagian kita hanya menunggu sakit dan mati baru datang ke masjid Allah. Takkan bisa lagi. Bisa pun datang pakai keranda, datang ke sini, tak lagi di belakang Pak Imam kita sholatnya. Kita sholat di depan, disolatkan lagi di depan imam. Sholat tak pakai sujud, tak pakai ruku. Sholat jenazah namanya Pak Bu. Begitulah kalau hanya menunggu waktu saja, maka tetaplah istiqomah dengan keimanan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapat yang layak nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kesimpulan dari kajian subuh Sabtu yang mulia ini, marilah kita contoh sifat lebah, karakter lebah tadi. Makanan kita yang halalan thayyibah, yang kita keluarkan, kita infakkan, perkataan kita, infak wakaf sedekah kita yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga tadi adalah dimanapun kita tinggal di muka bumi Allah ini, jangan jadi perusak, pengacau, provokator, menjadi sampah masyarakat, tetapi menjadilah bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita mendapatkan yang terbaik insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu bukan orang yang tinggi kuasanya, bukan yang orang banyak hartanya, tapi atqakum, orang yang banyak tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Allah muliakan yang kaya, Qarun dulu masuk surga. Kalau Allah muliakan yang kuasa, itu adalah yang kuasa yang mulia, Fir'aun laknatullah dulu masuk surga. Tapi Fir'aun, Qarun, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap istiqomah dengan ketakwaan kita, kita jalankan perintah Allah Subhanahu semampu kita, sehingga kita mendapat Jannatul Firdaus hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Lebih kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.